Selamat datang di ibadah malam Natal GKJ Klaten 24 Desember 2020. Karena adanya pandemi COVID-19, ibadah malam Natal GKJ Klaten disiarkan secara online. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kita akan bergabung di Gereja Induk GKJ Klaten untuk mengikuti ibadah secara langsung. Sekedar majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah. Warta Gereja, Kamis 24 Desember 2020. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat Gereja Kristen Jawa Klaten. Warta yang pertama, pandemi COVID-19. Berkaitan dengan perkembangan pandemi COVID-19, maka 1. Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap di rumah dan tetap waspada, serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama sampai situasi dan kondisi pulih kembali. 2. Setiap ibadah dan kegiatan gerejawi yang dilaksanakan di gereja induk dan pepantan selalu menjalankan dan memperhatikan protokol kesehatan. Mohon perhatian dan maklum adanya. Warta yang kedua, ibadah Natal dan Tahun Baru online. Ibadah Natal Jumat 25 Desember 2020 akan dilaksanakan 2 kali. Yang pertama, pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan bahasa Indonesia, dan pukul 8.30 dengan menggunakan bahasa Jawa oleh Pendeta Dorcas Natalina SEMSI dari Gereja Kristen Jawa Gondo Kusuman. Ibadah tutup tahun Kamis 31 Desember 2020 pukul 18 waktu Indonesia Barat, pembawa firman Pendeta Fendi Susanto SSI. Ibadah awal tahun Jumat 1 Januari 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat, pembawa firman Bapak B. Suratno. Ibadah Natal Gereja Kristen Jawa Klaten akan dilaksanakan secara online sesuai dengan himbauan PGI. Kepada segenap jemaat dimohon untuk beribadah di rumah masing-masing sesuai dengan panduan dalam siaran video online. Link ibadah Natal dan ibadah awal tahun akan di-share di WA grup masing-masing blog. Amplop persembahan Natal dan Tahun Baru akan disediakan di depan gedung gereja atau di depan kantor Gereja Kristen Jawa Klaten.
Mohon perhatiannya. Yang memimpin ibadah pada saat ini Pendeta Widjiastuti SSI dari GKJ Salatiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuki liturgi malam Natal. Panggilan beribadah. Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria istrinya yang sedang hamil itu berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, kota Daud. Bersama semesta alam, marilah kita berdiri untuk menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia ini sambil menyanyikan Kidung Jemaat 119 bait 1 dan 2. Hai dunia, gembiralah. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah malam Natal pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi saudara oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya demikian. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Malam ini kita merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu. Sang putra itu telah lahir. Penasehat agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita pujikan nyanyian pujian kita dari Kidung Jemaat 99, bait yang pertama dan kedua, Gita Sorga Bergema. Dalam pengakuan dosa. Kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia di Bethlehem menjadi momentum penting bagi kita untuk melihat kerapuhan dan keringkihan kita sebagai gambar Allah yang jatuh dalam kuasa dosa. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan kita bahwa kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Tertulis dalam Titus 2 ayat 11-12 yang menyatakan demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa untuk melihat keberadaan kita di hadapan Sang Anak Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, dengan segala kerendahan hati,
kami jemaat-Mu di sini datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan sesama, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama-sama mari kita pujikan Kidung Jemaat 94, bait 1 dan 2. Hai Kota Mungil Bethlehem. Umat kami mohon untuk berdiri. Setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari surat 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 yang demikian firman-Nya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna
untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 120, bait yang pertama dan yang kedua, Hai Siarkan di Gunung. Dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga gembira mendekat. Siarkan di bukit dan di mana jua, hai siarkan di lahirnya Al-Masih. Bapak, Ibu, kami persilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menyatukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa syukur, doa syafaat, sekaligus kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang kami sembah dan kami imani di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalamnya kami boleh melakukan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan ketika semuanya boleh berjalan dengan baik, ketika sukses demi sukses boleh kami raih, dan kami tetap boleh merasakan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh kami. Itu semata-mata karena berkat Tuhan, bukan karena kehebatan atau kekuatan kami sendiri. Syukur kami naikkan kepada-Mu, karena betapapun kami masih dihimpit oleh keprihatinan adanya pandemi COVID-19, namun kami tetap merasakan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan.
tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Pemeliharaan Tuhan terus nyata bagi tubuh jasmani kami maupun bagi iman percaya kami. Terkhusus saat ini Tuhan, Engkau memperkenankan kami, khususnya jemaat GKJ Klaten. Meskipun kami beribadah secara online, namun kami bersama-sama Tuhan berikan kesempatan untuk bisa menghayati malam kudus, malam menjelang Yesus lahir. Biarlah Tuhan berkati ibadah kami saat ini, sehingga melalui ibadah ini Tuhan, kami sungguh-sungguh menghayati arti kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kehadiran Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai yang sungguh bermakna, berharga bagi kami, khususnya kami sebagai umat percaya. Karena di dalam Engkau kami boleh mendapatkan anugerah luar biasa, yaitu keselamatan. Tuhan tolong jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Kiranya Tuhan mampukan dengan kuasa Roh Kudus boleh tetap mengikuti ibadah dengan baik dan merasakan cinta kasih serta berkat Tuhan. Ya Tuhan, karena Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan dan pertolongan kami. Perkenankan saat ini kami datang kepadamu juga dengan membawa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan, mohon berkat-Mu untuk kehidupan dunia, juga di dalamnya kehidupan bangsa kami Indonesia, juga kota tercinta, kota Klaten ini. Kami masih berjuang untuk mengatasi keprihatinan adanya pandemi COVID-19 ini. Kami prihatin karena sampai saat ini kasus positif semakin bertambah. Tuhan, secara manusiawi kami merasa seolah-olah kami kehilangan pengharapan. Kami bertanya-tanya, masih adakah masa depan yang lebih baik? Namun kami bersyukur oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami. Kami dimampukan untuk tetap percaya bahwa di dalam Engkau tetap ada sukacita dan pengharapan, tetap ada masa depan yang indah. Di dalam Engkau ada pertolongan, sehingga kami boleh keluar dari keprihatinan ini. Kami sungguh mohon pertolongan-Mu Tuhan, untuk pemerintah dunia ini juga bangsa kami Indonesia yang berupaya dengan mendistribusikan vaksin supaya kami boleh lepas dari pandemi ini. Juga mengeluarkan berbagai kebijakan. Kiranya Tuhan berkati supaya semua kebijakan seturut kehendak Tuhan dan membawa kebaikan bagi umat manusia. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, yang tetap Tuhan panggil untuk setia melayani, mengabdi, bersekutu dan bersaksi. Namun di tengah pandemi ini kami menghadapi banyak kesulitan, tantangan, dan juga berbagai pergumulan. Secara khusus kami menyerahkan gereja-Mu, GKJ Klaten, yang Tuhan tempatkan di sini. Kiranya Tuhan berkati segenap anggota majelis, baik pendeta, penatua, diaken. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang boleh Tuhan pakai sebagai aktivis gereja, baik yang berpelayanan di komisi-komisi, tim kepanitiaan, juga tim multimedia dan juga di bidang pelayanan yang lain. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima persembahan hidup kami melalui pelayanan yang kami haturkan kepada Tuhan melalui gereja ini. Biarlah semua menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan gereja-Mu hadir di tengah dunia ini semakin memancarkan berkat kasih damai dari Tuhan untuk sebanyak mungkin orang. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan segenap program kegiatan gerejawi yang telah dirancang, yang sedang atau akan dilakukan. Kiranya Tuhan juga berkati, Tuhan tolong manakala menghadapi tantangan dan kesulitan, sehingga segala program kegiatan boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan.
Meskipun di tengah pandemi ini perjumpaan secara fisik berkurang, namun Tuhan, kami boleh tetap terikat kuat dalam persaudaraan, dalam persekutuan, dalam cinta kasih yang indah, semua demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan jemaat Tuhan yang berada dalam berbagai pergumulan, khususnya di tengah-tengah menyambut Natal ini, mereka yang tidak bisa berkumpul bersama keluarga, mereka yang merasakan kesepian, mereka yang masih bergumul dengan derita sakit penyakit, keluarga-keluarga yang masih bergumul karena adanya hubungan yang tidak harmonis antara suami, istri, anak orang tua, juga adanya beban keluarga yang berat. Kami semua mendambakan damai dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, kiranya Tuhan sendiri, Sang Raja Damai, Juru Selamat, sungguh-sungguh boleh menjadi andalan utama bagi kami. Kami berdoa, menyerahkan saudara-saudara kami yang sampai saat ini juga masih bergumul menantikan terwujudnya harapan dalam hidup mereka. Baik mereka yang menantikan pekerjaan atau pasangan hidup terbaik. Saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang menantikan momongan atau buah hati. Anak-anakmu yang berjuang menyelesaikan studi demi meraih masa depan yang indah. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk tetap percaya akan kehendak dan rencana Tuhan yang pasti terbaik bagi kami. Ajar kami bersabar untuk menantikan kehendak dan rencana Tuhan tersebut. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau sebentar lagi Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan sapaan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami hayati. Kiranya Tuhan menolong kami semua, segenap jemaat. Kiranya Roh Kudus berkarya di dalam hati mereka, memampukan kami semua menjadi pendengar sekaligus pelaku firman Tuhan yang baik dan setia. Dan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, sehingga sabda yang tertabur tidak akan berlalu dengan sia-sia, namun sungguh-sungguh boleh menjadikan berkat, sukacita, menumbuhkan kekuatan dan pengharapan bagi kami semua yang mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih, khususnya Jemaat GKJ Klaten, bagaimana kabar panjenengan semua saat ini? Ya, yang di rumah semoga juga dalam keadaan baik, sehat-sehat selalu ya, meskipun kita masih berada di tengah pandemi COVID-19 ini, jangan sampai kita kehilangan sukacita, damai, dan pengharapan di dalam Tuhan. Sebelum saya membacakan firman Tuhan dan menyampaikan khotbah, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis GKJ Klaten yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani di ibadah malam Natal saat ini. Terima kasih, ini kesempatan berharga karena menjadi saat untuk saya bernostalgia ya, sedikit mengobati rasa kangen, rasa rindu saya kepada persekutuan Jemaat GKJ Klaten ini, meskipun ada banyak wajah baru yang tidak saya kenal ya, tetapi rasa kangennya sedikit terobati. Ya saudara-saudara, ini mungkin pengalaman pertama ya, kita beribadah malam Natal tapi online. Beda dengan tahun-tahun lalu. Tidak apa-apa. Jangan berkecil hati karena inilah saat kita menghayati sungguh-sungguh damai Kristus yang nyata dalam hidup kita. Dan untuk itu kita akan ditolong oleh firman Tuhan yang akan kita baca dan kita hayati saat ini. Saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua.
Kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 terdiri dari 2 perikop yang berjudul Kelahiran Yesus dan Gembala-gembala. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian sabda Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya. Maranatha. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita diminta untuk memilih kabar baik atau kabar buruk, kira-kira pilih yang mana? Good news atau bad news? Good news. Ya, saya yakin setiap orang pasti merindukan kabar baik, bukan kabar buruk, bukan berita duka, bukan berita yang menyedihkan, bukan berita yang membuat kita menangis, mencucurkan air mata karena kesedihan. Bukan itu ya. Saya kira kita semua pasti mendambakan, menginginkan berita yang membuat kita tersenyum. Berita yang membuat kita bisa bersuka cita, membangkitkan pengharapan, membuat kita bersemangat, juga berita yang menenteramkan hati kita. Tetapi anehnya saudara-saudara, soal kabar baik dan kabar buruk itu dalam kehidupan sehari-hari seringkali terbalik-balik loh. Kok bisa? Contohnya ya, kalau ada berita bahwa teman kita mengalami masalah dalam keluarganya,
anak perempuannya ternyata hamil di luar nikah. Itu kan kabar buruk ya bagi teman kita tadi. Tetapi sering terjadi, ada banyak orang justru menjadikan itu sebagai gosip yang asyik gitu ya, untuk diceritakan ke orang lain. Jeng, Dek, Mas, sudah tahu belum kalau anaknya Bu A itu hamil loh di luar nikah? Aneh bukan? Ya. Kabar buruk dari seseorang seolah justru menjadi bahan gosip yang menyenangkan hati kita. Sebaliknya, jika ada teman kita yang usahanya maju pesat, dia menjadi orang yang sukses, semakin kaya gitu ya, lalu penampilannya juga semakin oke. Kita tahu itu kabar baik. Tapi ada banyak orang yang mendengar kabar baik seperti itu justru kok menjadi tidak senang. Dan lalu menghembuskan berita yang buruk. Bareng sugih saiki kemaki, saiki kemayu, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menyebar fitnah. Kae dadi sugih kaya ngono, ya engi ngutuyul, dan sebagainya, dan sebagainya. Mengapa bisa menjadi seperti itu, saudara-saudara? Karena ada rasa iri terhadap kesuksesan dan kebahagiaan orang lain. Lalu muncullah istilah SMS ya. Senang melihat orang susah atau sebaliknya. Susah melihat orang senang. Inilah kenyataan yang terjadi. Aneh tapi nyata. Nah, saudara-saudara, di malam Natal ini diperdengarkan sebuah berita, sebuah kabar bagi kita, bagi dunia. Yesus Kristus, Raja Damai, telah lahir. Meskipun ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan kabar ini. Contohnya Herodes. Herodes mendengar kabar bahwa sang Raja Damai akan lahir, panas hatinya ya, terancam posisinya. Ya, ada pihak-pihak yang tidak suka dengan kabar ini. Tetapi berita kabar tentang kelahiran Raja Damai itu sebenarnya menjadi berita sukacita, menjadi kabar baik bagi dunia. Siapa yang menyampaikannya? Malaikat. Nah, dalam kisah kelahiran Yesus, peran malaikat ternyata tidak bisa diabaikan, saudara-saudara. Soal malaikat ini jarang disorot gitu ya, jarang diperhatikan, bahkan jarang dikotbahkan, tapi ternyata perannya di seputar kisah Natal itu tidak bisa diabaikan. Mari kita coba perhatikan. Sebelum Natal, Malaikat Gabriel memberitahukan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakaria dan kelahiran Yesus kepada Maria. Malaikat juga berperan penting dalam menyampaikan berita kebenaran kepada Yusuf. Malaikat menjelaskan bahwa kandungan Maria itu berasal dari Roh Kudus, sehingga Yusuf tidak perlu ragu-ragu menerima Maria sebagai istrinya. Lalu di bacaan kita tadi, malaikat memberitahukan tentang kelahiran juru selamat kepada para gembala yang sedang menggembalakan domba mereka di padang. Ketika malaikat mendatangi para gembala tersebut, para gembala memang awalnya ketakutan gitu ya. Namun malaikat itu menenangkan mereka dengan berkata, ini dicatat di ayat 10. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi sekali lagi saudara-saudara, malaikat itu datang bukan membawa berita buruk atau ancaman, tetapi apa yang diberitakan? Kesukaan besar, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Berita yang disampaikan oleh malaikat itu sungguh-sungguh berita yang membawa sukacita dan pengharapan. Oleh karena Sang Juru Selamat, Mesias sejati yang sudah lama dinanti-nantikan orang Yahudi, sudah lahir di kota Daud, yaitu Betlehem. Malaikat itu juga memberitahukan kepada gembala secara khusus bahwa Juru Selamat itu lahir di dalam palungan karena tidak mendapatkan tempat penginapan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, istilah malaikat dalam bahasa Ibrani adalah malak. Kalau dalam bahasa Yunani adalah angelion. Kita mengenal di bahasa Inggris angel. Arti dari kata malak atau angelion itu artinya adalah utusan atau pesuruh Tuhan. Jadi malaikat itu adalah utusan atau yang disuruh oleh Tuhan. Jadi betapapun tadi saya sebutkan bahwa peran malaikat itu penting, peran utama dalam peristiwa kelahiran Yesus tetaplah adalah Yesus sendiri. Namun dengan adanya malaikat sebagai utusan atau suruhan Allah, pembawa pesan atau firman dari Tuhan, maka hidup manusia itu diarahkan kepada Yesus. Sehingga mereka yang takut mendapatkan keberanian untuk menghadapi hidup seperti para gembala. Mereka yang putus asa mendapatkan pengharapan. Mereka yang terbuang dan terpinggirkan merasakan kasih dan kepedulian. Mereka yang hatinya diliputi oleh kekhawatiran dan kesedihan menjadi penuh syukur dan sukacita. Mengapa? Karena meyakini berita yang disampaikan oleh malaikat tadi, bahwa Juru Selamat sungguh hadir dalam kehidupan manusia. Damai itu sungguh nyata. Ya, Sang Raja Damai sudah datang. Sekali lagi itulah berita baik yang disampaikan oleh malaikat. Dan berita itu tidak hanya berdampak baik, berdampak luar biasa bagi para gembala, tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk dunia, untuk kita, orang yang percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di malam Natal ini, kita menghayati sebuah tema, Raja Damai telah lahir. Apakah ini menjadi berita yang sungguh-sungguh baik bagi kita? Artinya apakah ini menjadi kabar baik, kabar sukacita bagi kita? Kalau iya, maka kehadiran Sang Raja Damai itu pasti sangat berarti bagi kita. Dan kita akan menyambutnya dengan sungguh-sungguh. Nah, persoalannya adalah saudara-saudara, apakah ada tempat untuk kehadiran Sang Raja Damai di hati kita, di tengah keluarga, bahkan di gereja kita? Nah, apakah ada tempat untuk kehadiran Sang Raja Damai itu? Firman Tuhan tadi mengingatkan kita bahwa tidak ada tempat bagi Yesus. Ini ironis. Sang Raja Damai telah lahir, tapi tidak ada tempat bagi Yesus. Ayat 7 mencatat bahwa bayi Yesus harus lahir di dalam palungan dibungkus dengan kain lampin. Dan keadaan itu terpaksa terjadi karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, tentu kita bisa membayangkan hal itu terjadi karena sesaknya orang yang mau ikut sensus penduduk. Jadi semua sibuk dan karena itu tidak peduli dengan hadirnya seorang perempuan yang mau melahirkan. Tidak ada tempat. Sebenarnya bukanlah bicara soal tidak ada tempat, tetapi lebih tepatnya tidak ada yang mau memberi tempat. Nah, ini yang terjadi.
Bagaimana dengan kita sekarang, saudara-saudara? Di malam Natal ini, besok kita rayakan sebagai Natal gitu ya. Di malam Natal ini, apa yang sudah kita persiapkan? Makanan yang lebih spesial dari hari-hari yang lalu ya. Natal kan spesial ya, harus ada hidangan yang spesial. Pohon Natal yang indah, parcel, bingkisan, atau apa? Ya, hal-hal tadi boleh-boleh saja ya. Itu bisa menambah sukacita Natal bagi kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita menyiapkan tempat untuk Yesus di hati kita? Ini pertanyaan penting. Berapa kali kita sudah menyambut Natal, merayakan Natal? Tapi apakah kita sudah mempersiapkan tempat yang spesial untuk Yesus di hati kita? Ada sebuah lagu rohani yang mengingatkan saya, juga mungkin mengingatkan kita semua. Itu lagu Natal biasanya dinyanyikan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Saya tersentuh, saudara-saudara, dengan lagu ini. Karena biasanya kalau pendeta itu di Desember sibuk luar biasa ya. Kalau di pandemi ini nggak terlalu sibuk sih. Tapi biasanya sibuk luar biasa melayani sana sini, khotbah ini itu. Satu khotbah bisa dikhotbahkan 10 kali misalnya ya. Tapi kadang-kadang justru di hati gersang. Kenapa? Karena Yesus terlupakan. Yang dirayakan justru dilupakan, tidak mendapatkan tempat di hati. Jadi saudara-saudara, Natal berapapun kita rayakan, kita sambut, dalam bentuk apapun, itu tidak akan berarti kalau Yesus dan kasih-Nya tidak lahir di hati. Jadi mulai malam ini coba rasakan, apakah hati kita tergetar dengan kehadiran Yesus? Apakah hati kita tergetar merasakan kasih-Nya? Sebab kalau tidak, maka Natal hanya akan berlalu begitu saja. Hanya terjadi di Desember, dan setelah Desember berlalu, Yesus pun berlalu dari hati kita. Sayangnya saudara-saudara, justru itu yang sering terjadi, entah kita akui atau tidak. Habis Natalan di gereja, orang malah udrek-udrekan ya. Panitia Natal tuh sibuk sana sini. Ujung-ujungnya terjadi konflik, biasanya hanya soal konsumsi. Nah, di bagian konsumsi itu sensitif ya. Udrek-udrekan setelah Natalan. Natalannya selesai, tapi sakit hatinya terus berlanjut. Bahkan menahun ya. Jadi Natal tidak membawa damai. Karena orang hanya sibuk dengan perayaan, dengan seremoni. Tapi lupa untuk memberi tempat bagi yang kita rayakan. Yaitu Yesus Sang Raja Damai. Nah, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, saudara-saudara, kita memang tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun lalu. Memang terasa agak sepi gitu ya. Tetapi bagi saya ini ada sisi positifnya. Ada hikmahnya yang baik. Justru saat ini kita bisa lebih merenungkan secara mendalam kehadiran Yesus di hati kita secara pribadi, juga di tengah keluarga kita. Adakah Yesus di hati kita? Adakah Yesus di tengah keluarga kita? Kalau ada, pasti damai pun kita rasakan meskipun di tengah pergumulan atau penderitaan. Damai itu tidak berarti tanpa masalah, tidak.
Tapi sekalipun kita masih dihimpit oleh masalah, oleh pergumulan yang berat, namun hati kita tetap damai. Oleh karena apa? Karena kita merasakan Yesus yang hadir dalam kehidupan kita itu memberikan kekuatan, memberikan sukacita, menumbuhkan pengharapan sehingga kita bisa kuat menghadapi hidup apapun itu. Bahkan Yesus yang menjamin hidup kita sepenuhnya. Jika Yesus hadir dalam kehidupan kita, apalagi sih yang kita takutkan gitu ya? Apalagi yang kita khawatirkan? Yesus juru selamat, Raja damai, Maha segalanya, sudah hadir dalam hidup kita. Apa yang kita khawatirkan lagi? Jadi saudara-saudara, di malam Natal ini persiapkan diri baik-baik untuk menerima Yesus Sang Raja Damai dan bersandarlah terus pada kasih dan kuasa-Nya. Di sisi lain, Tuhan menghendaki kita agar kita tidak menjadi orang Kristen yang egois. Damai Kristus ojo tipek dewe, gitu ya. Jangan hanya menjadi damai milik kita sendiri yang kita rasakan untuk kita sendiri. Jangan. Damai Kristus itu harus diberitakan. Bagaimana caranya? Caranya adalah jadilah malaikat. Apa bisa ya? Bisa. Malaikat tak bersayap ya. Jadilah malaikat, sebab dunia ini sungguh-sungguh mendambakan kedamaian. Menjadi malaikat berarti kehadiran kita adalah kehadiran yang menenangkan. Kehadiran yang menenteramkan, bukan mengintimidasi, bukan ngompor-ngompori, bukan bikin panas hati. Kehadiran yang meneguhkan iman, juga membangun ketaatan kepada Tuhan. Dan yang terpenting, menjadi malaikat berarti kita adalah utusan Tuhan. Menyampaikan berita atau pesan yang baik tentang kasih, kuasa, damai, anugerah dari Allah. Menebarkan sukacita, bukan ketakutan. Menghadirkan kedamaian, bukan permusuhan atau pertikaian. Jadi jangan sampai saudara-saudara, kabar baik bagi dunia ini kita ubah menjadi kabar buruk karena sikap iri hati, benci, dendam, tidak peduli yang masih terus kita pelihara di hati dan kita tunjukkan kepada sesama. Jangan sampai, wujudkan kabar baik itu, nyatakan, jadilah malaikat. Ya. Selamat menyambut Natal, selamat menyambut lahirnya Sang Raja Damai, selamat menjadi malaikat, pembawa berita damai. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita.
sehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambut aja Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam prosesi penyalaan lilin. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 diberitakan kepada kita demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia, dan terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem, di tengah kegelapan untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana para gembala yang datang kepada bayi Tuhan Yesus Kristus dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari kita kepadanya. Mazmur 96 ayat yang ke-8 dan 9 tertulis demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Sudilah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sambil kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 101 bait yang pertama dan ketiga, Alam Raya Berkumandang. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Tuhan, Bapa Surgawi yang bertahta di kerajaan surga yang maha tinggi, dengan penuh sukacita menyambut kedatangan Raja Damai, kami menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan di kesempatan malam hari ini, Tuhan telah memberikan firman yang begitu indah kepada kami. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan dan menuntun kami pribadi lepas pribadi, supaya kami dapat melaksanakan firman Tuhan, supaya firman Tuhan dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada kesempatan kali ini, kami juga telah mengumpulkan persembahan yang tiada berarti jika dibanding begitu besar berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, memberkati, menyucikan persembahan ini, supaya persembahan ini dapat digunakan dan dikelola
untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga membawa di dalam doa persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, persembahan istimewa, persembahan HRP, dan persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan menyucikan untuk keluasan kerajaan Tuhan. Jikalau di dalam kami mengaturkan persembahan terhadap dosa yang terselip, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Tuhan, setelah ini kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun langkah kaki kami sampai ke rumah kami masing-masing, berkumpul dengan keluarga dan saudara kami, hidup menjalani hari-hari ke depan penuh sukacita dan segalanya seturut dengan kehendak Tuhan. Demikianlah Tuhan doa yang kami haturkan di dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia yang diperingati dalam peristiwa Natal meneguhkan keyakinan iman kita kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 119, bait 3 dan 4, Hai dunia gembiralah. Janganlah dosa menyerang di ladang dunia, sejak terang penuh berkah, melimpah samanya, melimpah samanya, berlimpah-limpah samanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk dunia ini. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem ke penjuru dunia. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun akan menyertai perjalanan hidup saudara untuk mewartakan damai sejahtera di dunia ini sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Amin.